Teaser dan trailer secara singkat merupakan iklan promosi untuk sebuah serial atau film sebelum tayangan aslinya diluncurkan. Biasanya berisi cuplikan singkat yang menggambarkan bagaimana serial atau movie tersebut nantinya. Namun, bagaimana jika teaser dan trailer yang ada justru berbeda dengan kenyataan setelahnya? Dalam dunia tokusatsu, hal semacam itu memang cukup sering terjadi, di mana trailer dan teasernya terlihat sangat bertolak belakang setelah season utamanya ditayangkan. Mau tahu apa saja? Inilah 5 teaser dan trailer tokusatsu yang berbeda dengan serial aslinya versi Tokofax Indonesia. Kamen Rider ZO. Seperti yang sering kita singgung pada beberapa episode lalu, bahwa Kamen Rider ZO merupakan movie spesial Kamen Rider series yang perdana tayang pada 17 April 1993. Film yang berdurasi kurang dari 50 menitan ini disutradarai oleh Keita Amemiya yang namanya kini telah dikenal sebagai sutradara kawakan serta kreator di beberapa tokusatsu populer. Pada mulanya, Kamen Rider ZO dimaksudkan sebagai peringatan ulang tahun ke-20 Kamen Rider series, namun rencana tersebut diulur dengan sedemikian lama hingga baru ditayangkan pada tahun ke-22. Selain itu, ZO juga direncanakan akan beredar sequelnya dalam format TV series. Akan tetapi, hal tersebut dibatalkan lantaran beberapa masalah kurangnya ide kreatif dan lain sebagainya. Akhirnya, hal tersebut tidak pernah terrealisasi hingga sekarang. Kenyataan tersebut dipaparkan sendiri langsung oleh Keita Amemiya dalam sebuah wawancara. Namun di balik semua itu, teaser paling pertama dari Kamen Rider ZO pernah diedarkan di TV pada tahun 1992, setahun sebelum movie utamanya tayang. Dan uniknya, dalam teaser berdurasi 30 detik tersebut justru menampilkan rider yang wujudnya sangat berbeda dengan ZO di kemudian hari, di mana teaser itu justru menampilkan adegan siluet seorang rider dalam ruangan gelap dengan lampu sorot, lalu matanya menyala mendekati akhir durasi. Para fans meyakini itu adalah kostum Kamen Rider Black atau Satria Baja Hitam. Apalagi dalam teaser yang dimaksud, judulnya hanya tertulis sebagai Masked Rider atau Kamen Rider saja, tanpa adanya subjudul seperti yang lainnya. Beberapa tahun kemudian, Keita Amemiya sang sutradara mengkonfirmasi bahwa itu memanglah kostum Kamen Rider Black. Karena hingga teaser tersebut diluncurkan, kostum asli Kamen Rider ZO masih belum selesai sama sekali. Teaser itu jadi sebuah cuplikan langka dan baru disadari keberadaannya setelah seseorang menguploadnya di YouTube. Gosei Sentai Dairanger. Kita pun sudah pernah mengulasnya beberapa kali baik di Instagram maupun channel Tokofax Indonesia beberapa waktu sebelumnya. Namun karena tema pembahasannya sangat sesuai, maka kita masukkan saja dalam list kali ini, oke? Semua orang pasti familiar dengan Sentai yang satu ini. Gosei Sentai Dairanger atau dalam versi Indonesia disebut Star Ranger merupakan serial Super Sentai ke-17 yang ditayangkan perdana pada awal 1993, sama seperti Kamen Rider ZO barusan. Akan tetapi, pada akhir tahun 1992, sebelum serial ini resmi ditayangkan, teaser series ini sudah keluar dan beredar di televisi saat itu. Dan apa yang terjadi di sana? Ya, ada beberapa perbedaan dengan konsep final yang kita ketahui selama ini, di mana pada teaser paling pertama itu justru menampilkan Keisuke Tsuchiya sebagai Ryu Ranger, dan sebaliknya Keiichi Wada yang menjadi Kazu, sang Kirin Ranger atau Ranger kuning. Bisa kita lihat sekilas dari posisi berdiri dan kostum yang mereka kenakan. Bahkan pose berubah mereka pun cukup berbeda dengan yang ada di TV series setelahnya. Akan tetapi, setelah itu trailer resminya keluar pada Januari 1993 dan terjadilah pertukaran pemain, di mana Keisuke Tsuchiya kini menjadi Kazu dan Keiichi Wada menjadi Ryo, seperti yang kita semua tonton selama ini. Tidak jelas mengapa ada pertukaran cast dalam series ini. Yang pasti, dengan adanya teaser barusan, kita menjadi tahu tentang sebuah rahasia yang sangat mengejutkan di balik serial favorit kita ini. Masked Rider. Saban Masked Rider atau sering disebut sebagai Masked Rider saja ini merupakan versi adaptasi Amerika dari Kamen Rider Black RX. Hal tersebut merupakan inisiatif dari Saban Brands atau saat itu masih bernama Saban Productions untuk menggunakan properti Toei Company lainnya sebagai serial independen setelah suksesnya Power Rangers. Serial ini ditayangkan pada 1995 setelah Rider tersebut muncul sebagai bintang tamu di season ketiga Mighty Morphin Power Rangers, serta menjadi duet yang cukup memorable pada saat itu. Akan tetapi pada trailer resmi pertamanya terdapat sedikit perbedaan mendasar dengan yang ada di TV series setelahnya, di mana tidak adanya Verbus, Albi dan Molly diperankan oleh orang yang berbeda. Chopper dan Magno disuarakan oleh voice actor yang berbeda pula. Belum adanya original footage Amerika untuk musuh mereka dan masih menggunakan footage asli Jepang. Bahkan untuk title card seriesnya justru bergambar Kamen Rider J, bukanlah Black RX seperti yang seharusnya.
Entah kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang jelas setelah itu ada beberapa penggantian aktor serta perbaikan dalam title card yang salah barusan. Namun walaupun bagaimana usaha yang mereka lakukan, kenyataannya Mask Rider tidak berjalan baik seperti yang diharapkan. Jalan cerita yang tawar serta penekanan komedi yang cenderung mirip dengan sitkom Amerika ini justru memberikan pengalaman menonton yang sangat absurd. Apalagi banyaknya footage Jepang untuk menghemat budget produksi, sehingga membuat error adegan di sana-sini membuat penonton kecewa dengan serial Rider Amerika pertama ini. Power Rangers Wild Force. Ternyata teaser Power Rangers Wild Force juga berbeda dengan serial aslinya. Seperti yang kita tahu, bahwa serial ini merupakan adaptasi dari Hyakuju Sentai Gao Ranger dan sama-sama bagian dari season anniversary untuk masing-masing franchise. Untuk Power Rangers Wild Force sendiri ditayangkan pada 2002 setelah berakhirnya Time Force. Dan uniknya, seperti yang kita singgung di awal bahwa teaser pertama Power Rangers Wild Force memang memiliki sedikit perbedaan, di mana masih memakai footage Gao Ranger secara keseluruhan. Bahkan kita masih bisa melihat sepintas para aktor Gao Ranger saat adegan berubahnya. Namun yang paling mencolok dari semua itu adalah karena dalam teaser barusan menggunakan lagu yang benar-benar berbeda dengan soundtrack Wild Force setelahnya. Seperti inilah lagunya. Dan inilah lagu Wild Force resmi yang menjadi openingnya. Terdengar sekali bahwa lagu pada teaser tersebut nyaris identik dengan lagu opening dari Time Force. Bahkan, teaser tersebut ditayangkan pada episode terakhir Power Rangers Time Force sendiri. Banyak fans yang meyakini lagu barusan sengaja diganti karena adanya perpindahan franchise yang saat itu baru diakuisisi oleh Disney setelah sebelumnya dipegang oleh Saban. Barangkali benar adanya, karena dalam cuplikan tersebut tidak menampilkan title card Power Rangers Wild Force sama sekali, karena mungkin konsepnya belum selesai pada kala itu. VR Troopers, dan yang terakhir datang dari serial adaptasi Metal Hero, yakni VR Troopers. Seperti yang kita ketahui, bahwa VR Troopers adalah versi Amerika dari Choujinki Metalder, digabungkan dengan Jiku Senshi Spielban, serta Uchu Keiji Cider untuk season kedua. Serial ini juga sama seperti Mask Rider dan Power Rangers, yang merupakan proyek ambisius Saban Production dengan menggunakan properti dari Toei Company. Hanya saja VR Troopers ditayangkan lebih dulu sebelum Mask Rider, yakni pada 1994 dan berlanjut ke tahun setelahnya. Akan tetapi pada mulanya, serial ini memiliki judul dan konsep yang berbeda jauh dengan yang kita ketahui sekarang. Di mana pada versi promo pilotnya, serial ini justru berjudul Cybertron dengan Metalder sebagai satu-satunya footage Metal Hero yang digunakan. Bahkan dalam versi ini, aktor utamanya diperankan oleh Jason David Frank yang kita kenal sebagai Tommy Oliver di Power Ranger series. Dan di sini, JDF bermain sebagai Adam Steele, sang Cybertron. Bahkan nama musuh utamanya juga berbeda, di mana dalam versi pilot ini masih bernama Cyrus Rictor, sebelum kemudian diganti menjadi Carl Zictor. Akan tetapi, karena nama Cybertron merupakan properti berlisensi milik Transformers, dan juga Jason David Frank yang masih sibuk bermain di Mighty Morphin Power Rangers, akhirnya konsep ini tidak diselesaikan. Sampai akhirnya, judulnya diganti menjadi VR Troopers, dan tokoh utama dalam seri ini diganti menjadi Ryan Steele, yang diperankan oleh Brett Hawkins, ditambah oleh dua rekan lainnya, yakni Caitlin Starr dan J.B. Ruiz, yang menggunakan tambahan footage dari Spielban, di samping penggunaan footage dari Metalder. Maka dari itu, kebanyakan lokasi pertempuran mereka berada dalam adegan yang terpisah. Namun pada teaser promo awal VR Troopers ini juga memiliki sedikit perbedaan, di mana mentor mereka yakni Profesor Hart diperankan oleh aktor yang berbeda, berkulit putih, dan berpenampilan seperti Einstein. Bahkan title card series ini juga berbeda dengan desain yang seharusnya. Namun itulah problem dalam produksi yang memang biasa terjadi dimanapun. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.